Tadi yang dikatakan sangat mengalami satu guncangan karena kematian sang guru yang dia cintai. Tetapi ada satu kata saja Yesus mengatakan kepada dia, berkumpul kalau tidak lagi dalam tangisan, kami yang menyadari Tuhan Bapamu dan waktu untuk mengatakan seluruh dunia ini membuat Bapamu. Tinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, tentu kita merasakan kesedihan. Diekspresikan lewat satu tindakan manis. Tetapi jangan sampai kita kehilangan harapan, bahkan paling penting merupakan kehadiran juga dan percaya dengan iman. Bapak Ibu sudah terkasih, pagi saya mendapat WA salah satunya mengatakan kabar sholatnya Paus Fransiskus. Lalu saya membaca satu grup sinar menengah. Saya tahu berapa kalau satu orang sampai satu menjadi 5 Tuhan tinggal satu yang saya. Lalu saya dengar satu teman saya TK bersama, SD bersama, masuk seminar di menengah sama, saya masuk ke Bandung, saya masuk SD. Ya, mengirim satu grup tentang karya tulis Yunting buku tentang Paus Fransiskus, mendapat satu buku ini dan di dalamnya kesetiaan Santiago. Lalu buku ini dia berbicara mengatur dan dia pustaka utama. Saya lihat kemudian saya lihat di buku saya beberapa buku tentang Paus Fransiskus. Saya lihat saya temukan dua dalam bahasa Indonesia, ada dua dalam bahasa Inggris, boleh dibaca enggak? Dibaca bahasa Inggris, bahasa Inggris, dan dua lagi bahasa Itali. Lalu saya mulai membaca. Lalu saya lihat ini 2014 punya beberapa itu udah ya. Lalu saya tertarik dengan sana. Lalu saya sempat keinginan apa yang direfleksikan dulu di buku tentang Paus Fransiskus dalam bahasa Indonesia. Saya keinginan juga media. Lalu saya baca, mulai membaca lagi apa yang saya di bawah beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Konfirmasi tentang gaya kepemimpinan baru disertai dengan catatan tentang alasan pemilihan nama Fransiskus. Disampaikan pada Paus Fransiskus pada 1 Maret yang Paulus 6 saat menerima lebih dari 6.000 pekerja dan 2 tahun yang didaftar untuk berubah. Sekali lagi dalam kesempatan itu, Paus Fransiskus tak menggunakan naskah yang telah dipersiapkan. Ia menyampaikan kata-kata yang mengikat hampir menggambarkan program kepausannya. Kesempatan yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan rencana tersebut mengangkat Paus baru untuk memberikan penjelasan tentang pilihan namanya. Dilakukan pertama kalinya dalam 2000 tahun sejak gereja pengganti Santo Petrus memutuskan untuk menggunakan nama Fransiskus. Misalnya ada Yohanes Paulus kedua 1, Paulus Yohanes 23, ini Fransiskus tidak ada yang mengenal atau memang perlu pertama kali digunakan. Katakan sejak awal pemilihan sebenarnya ada yang disyaratkan mengembangkan nama Siti Nadina dan Asisi sebagai inspirasi sejati di balik pemilihan itu. Ada juga yang menuntut bahwa nama yang punya adalah orang kudus lain yang namanya sama. Beberapa orang tak mungkin mengapa uskup Roma ini menggunakan nama Fransiskus atau Evoglio, dan mereka mengira yang dimaksud adalah Santo Fransiskus Xaverius atau Santo Fransiskus de Sales. Bahkan interpretasi tersebut sempat berbeda.
karena dianggap terlalu panik bahwa seorang Paus Yesus menggunakan nama orang kudus para Fransiskan. Singkatnya, Paus Yesus mengungkapkan bahwa bila namanya adalah bukan bertitik tolak dari sebuah pemikiran tentang suatu gagasan, melainkan muncul itu saja secara spontan sebagai akibat dari penurunan seorang sahabat. Dalam kehidupan langsung, saat pemilihan berlangsung, duduk di samping saya, Uskup Agung Emeritus Sao Paulo, yang juga adalah prefek Emeritus Kongregasi Emeritus Kardinal Mario Humes. Dia adalah seorang teman baik, sungguh-sungguh teman baik untuk Paus Fransiskus. Saat situasi berkembang menjadi sedikit tidak nyaman, yang menghibur saya tampaknya mengacu pada tampaknya secara terus-menerus suara yang dimiliki Paus Fransiskus. Dan ketika suara yang memiliki mencapai 2/3 dari keseluruhan bergema tangan dan Paus akan berdiri, segera Kardinal Humes memeluk, mencium dan berkata kepada saya supaya jangan lupakan orang-orang miskin di kafir. Kata itu, Paus Fransiskus melanjutkan terus-menerus bertahu orang miskin. Kemudian segera dalam kaitan dengan orang-orang miskin itu, pikiran saya tertuju pada Fransiskus dari Assisi. Lalu saya berpikir tentang perang. Sementara itu pemilihan terus berlangsung sampai semua pihak yang terkumpul. Fransiskus adalah seorang yang mencintai perdamaian. Demikian orang itu muncul dalam hati saya, Fransiskus dari Assisi. Bagi saya, Fransiskus adalah seorang yang dekat dengan kemiskinan, seorang yang cinta perdamaian, seorang yang mencintai merawat ciptaan. Saat ini pun hubungan kita dengan ciptaan tidak terlalu baik, bukan? Fransiskus adalah seorang yang memiliki semangat perdamaian, orang miskin. Betapa saya berharap sebuah gereja yang miskin dan untuk orang-orang yang miskin. Bapak Ibu sudah dikasih, silakan lanjutkan baca sendiri. Hari kita membacakan dongeng. Kita menyiapkan marilah kita merenungkan, kita lihat pokoknya. Ada yang keluar dari siapa? Kalau saya putri dari saya putri. Dia terkenal dengan Ismail hukum. Bukan Ismail Jenderal, itu terkenal Ismail Jenderal di Indonesia, itu agak horor. Tapi dia Ismail itu, saya mengungkapkan ini dengan 3 S. S yang pertama adalah Ismail. Kemarin waktu dia berkunjung ke Indonesia, kalau dia tidak ada di kepada siapa yang datang ke GBK. Nah, kenyataannya kita lihat berapa kali kita tersenyum, melihat anak-anak tersenyum, melihat para ibu tersenyum. Kita bisa melihat bahwa kesenyum adalah lambang sukacita yang tidak pernah bisa dirampas oleh apapun. Sukacita itu bukan berasal dari luar apa yang dimiliki, apa yang bisa diperoleh, tapi apa yang bisa diberikan. Yaitu yang memperoleh dari Kristus ini, cinta yang tidak besar, usia yang 17, dia mengalami satu penyakit, mungkin sebelumnya paru-paru lengkap, sebagian paru-paru ini diberikan supaya tidak berjalan ke tempat lain. Maka dia sedemikian menafas susah sekali berasa. Tapi orang memiliki kesempatan sama dia penyakit dari saja dunia, kalau terpanggil oleh Tuhan menjadi imam sholat Yesus. Tapi sekarang bisa kita keluar, dia menjadi provinsi yang Serikat Yesus, Argentina, diangkat menjadi Uskup Agung Desarias, Argentina. Dia terkenal berkali-kali walaupun dulu menjadi uskup, dia tetap memakai kantor yang sama di Rotterdam. Dia tidak memiliki yang besar.
Paus atau keuskupan dia tinggal tempat di ruangan yang sama. Dia sering ketemu di metro, kereta makan jalan bersama, sering bertemu jajan-jajan makanan emperan-emperan. Dia tidak mau memasakkan, tapi mau masak sendiri tentang makanan favoritnya. Semua di jalan yang suka tidak di sini makan. Tapi ia cenderung dan menjadi marah ketika seseorang impor makanan. Ketika ada tidak tujuan kuliah kemana, fokus di sana sini, dia menjadi geram, itu marah. Dia pun menjadi sangat marah ketika gereja itu kalau itu malis, itu menjadi sangat begitu megah dan meninggal di sini. Yang kedua, kata S yang kedua, kita bisa kaitkan dengan kesederhanaan. Paus yang sangat sederhana, seharusnya memiliki saya paling baca berita dan melihat berita salah dari tindakan melakukan dari perangkat yang dia bawa tertentu melihat sepatunya itu sepatu bukan sepatu yang hilang, sepatu Paus selalu memakai sepatu yang merah, dia memakai sepatu yang hitam. Seharusnya memiliki perangkat-perangkat yang berbahagia setiap kunjungan kendaraan dan diplomatik. Dia tidak mau tetap dengan pakaian yang sama, tetap dengan dia yang ketika datang ke Indonesia sudah disiapkan beberapa kemungkinan mobil-mobil Paus. Jadi dirinya sebetulnya ada pilihan mobil yang pilih seperti karena keamanan punya pilihan mobil. Tahu ya, inovasi ini misalnya ini pejabat itu tidak ada apa-apa. Tapi dia mengatakan ini sudah cukup. Lalu ada pilihan-pilihan yang lain. Dia seharusnya tinggal di istana Pausan, baik di Vatikan maupun di beberapa musim panas Castel Gandolfo. Tapi dia memilih tinggal di kamar 207, tempat di mana dia datang ambil bagian dari koma di tahun 2013. Dia tidak mau pindah, dia tetap tinggal di sana. Dia tidak mau tinggal di soliter dalam istana Pausan, dia tinggal bersama dan makan siang di Israel bersama para kardinal untuk kota Roma dan Vatikan. Kesederhanaan itulah yang dia wariskan kepada kita sebagai gereja, sebagai umatnya. Kalau kita memiliki Tuhan yang belas kasih, cukup itu. Amin. Kita sudah memiliki Tuhan yang penuh berlimpah belas kasihnya, cukup. Dan Tuhan akan senantiasa merawat hidup kita senantiasa. Dan S yang ketiga, saya temukan dari Paus Fransiskus mau apa ya? Yang pertama maksudnya kedua, ketiga pada berpikir. Tapi saya rasa kalau kita renungkan, dia adalah pribadi yang suci. Karena memang Paus itu mendapat satu sebutan Santo Padre, Bapak Suci. Satu kali Paus Fransiskus itu sedang turun di biasa ada jaga sendiri, maka tidak. Ketika ada konsistory itu bukunya para kardinal Roma, mereka bisa dipisahkan makannya, atau tidak. Kali sedang Paus Fransiskus juga mau ikut ngantri lift, beliau berjumpa dengan salah kardinal di yang waktu itu melihat sangat face
satu sedih gitu ya. Lalu Nabi Nabi berkata kepada Dr. Yesus dalam itu satu padre yang Bapak Suci. Lalu beritawa Dr. Yesus mengatakan satu video artinya anak suci. Lalu mereka berdua ketawa. Baik saudara-saudara terkasih, marilah kita tidak takut terus menjadi kudus, karena Tuhan telah memberikan kekudusan itu. Tuhan langsung kekudusan itu. Ia dipanggil kita untuk menjadi pengikutnya yang setia. Dia yang akan memperkenalkan kita, menyertai hidup kita kemanapun kita akan. Seperti dalam bacaan itu dia kata Yesus kepada Maria, katakan sekarang pergilah kepada saudara-saudara dan katakan kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahku. Dan Tuhan mengutus para pemimpin dan aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Kita akan lalu berbicara untuk Paulus yang kita cintai, Paulus Kristus. Dia yang melakukan hidupnya bagi gereja, bagi umat manusia, dan bagi juga semua orang yang terdampak di sana. Hari-hari. Halo Bapak di surga, kami bersyukur karena kami boleh mengalami kehadiran Kristus yang hadir dalam waktunya di dunia ini. Paulus Franciscus dia telah mengakhiri hidupnya dengan pelayanan yang begitu hebat, dengan sukacita yang dia bagikan lewat senyumnya, lewat keteladanan dari kehidupannya, kesederhanaan yang dia tawarkan bagi kita, dan dia mengingatkan kita untuk tidak menjadi takut untuk menjadi kudus seperti Roh Kudus adanya. Semoga keadaan yang dia tinggalkan tetap kami warisi sebagai satu rahmat bagi kami semua untuk berjalan bersamamu. Kemudian Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita kami beri dengan kata iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah. Saudara-saudara saya dan kehidupan kita mengibadah sebab dia tidak mau satu manusia pun hilang, tapi supaya dia hidup dan bahagia. Maka kita berdoa dengan penuh harapan. Semoga Bapa Suci Franciscus sesudah kehidupan di dunia ini bebas dari segala kecemasan, tinggal di dalam kedamaian Allah. Marilah kita memohon. Semoga Tuhan bermurah hati terhadap semua kekurangannya karena Yesus Kristus yang telah menebus kita semua. Marilah kita memohon. Semoga segala kebaikan yang dilakukan di dunia ini berbuah dalam hidup mereka yang ditinggalkan. Marilah kita memohon. Semoga mereka yang dekat dengan Bapa Suci Franciscus mendapat perlindungan pada Allah yang melindungi setiap manusia dengan baik.
Marilah kita mampu. Semoga Tuhan tidak mengizinkan kepercayaan kita tergoyah karena peristiwa yang menyedihkan ini. Sebaliknya, semoga kita makin menaruh harapan kita pada Bapa yang setia. Marilah kita mampu. Allah yang Maha Agung, kami percaya kepadamu dengan penuh kepercayaan. Berilah kami keberanian untuk meletakkan hidup kami dalam tangan-Mu. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Berdoa saudara-saudara itu supaya Tuhan dan Tuhan berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kekal dan kuasa pun memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah hamba-Mu, Roh Suci Paulus dan Kristus, dan selamatkanlah dia berkat Tuhan Kristus yang kami rayakan ini. Sebab Kristus telah mengantar kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah menyatakan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan bagi orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, oleh mereka yang bersuka cita di hadapan dalam kebahagiaan, menyembah keagungan. Kami mohon, perkenankanlah kami suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk mati sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku yang direndam dan berkah, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Akulah misteri iman kita. Sambil mendengar wafat dan kebangkitan Yesus, kami bersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau amat layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus diurung menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Paus Fransiskus yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami menerima dalam kebaikan Allah, bersama-sama menolong Dia berdoa, sambil semuanya para saudara terus sepanjang masa yang hidupnya berkenan. Semoga kami memperkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan memandang Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas tunjukkannya rahmat kita dan menurut jalani lagi,
maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para suku, damai tinggalkan bagiku, damai kuberikan kepadamu. Jangan menunda sekali, tetapi berikan gerejamu, dan berikan satu sesuai dengan kehendakmu. Baik dan raja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersama Dan bersama saudara-saudara terkasih siapa dan diangkat betapa baiknya Tuhan. Dia selamatkan jiwa dari lain melawan dosa. Maka berbahagialah kita dan kita berjauh dari dosa. Sungguh Kristus bersama penguatan kita dan mengantar kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Hai Maha Kuasa dan Maha Adil, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Berkat segala yang telah kami sambut. Semoga beban ini menguatkan kami dalam kesusahan dan memberi kami tenaga bantuan. Dan semoga Bapak Suci Paus Fransiskus menerima pengampunan dosa dan jaminan penebusan balas dengan mengantar khusus Tuhan kami. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada cinta kita yang besar dari Paus Fransiskus atas dua-duanya yang sudah mengangkat akan begitu banyak mendoakan bayangan satu juga kemudian kita bersyukur yang tinggal ibadah yang besar. Kita doakan Paus Fransiskus dan saya percaya bahwa tempat yang spesial akan diberikan Bapak surga sana. Dan juga ada rangkaian acara Rabu antara Serbian sama dan hari Sabtu akan dibuka. Juga Paus itu sudah membuat satu wasiat akan minta untuk dari salah satu kita bukan di Basilica San Petrus, tapi Basilica Santa Maria Maggiore karena kecintaan perkembangannya. Dan itu tetap ini sama pengumuman kita akan tetap doakan bisa berhenti. Setelah itu keseharian akan kita diskusikan secara khusus sampai hari Minggu di Paus Fransiskus. Lalu ya malam nanti akan ada stadion yang malam sore umat kembali dua kali stadion tempatnya sama. Jadi silakan yang datang boleh ada acara tidak apa-apa. Kita akan buat secara khusus sampai saat ini. Lalu yang kedua ini Paus Fransiskus mencintai kaum miskin. Nah ini miskin dari Tuhan. Maka disiapkan ada bubur kaum miskin. Jadi saya dan Bapak Ibu sekalian ada seorang menantu yang perlu kasih berbagi kita tahu bahwa itu kaum miskin ya. Tapi kaum kaya itu terima kasih atas mengatur yang telah memberikan layanannya. Semua dari bulan akan kumpul bersama. Terima kasih untuk, terima kasih suster, untuk umat, radio, untuk siapapun yang hadir dan melayani Ekaristi pada malam ini untuk kita berpikir Yesus. Mari kita hadir dengan Tuhan bersamamu dan memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, berilah kisah selesai.